Kalau kita hanya berinteraksi bertiga hanya urusan cuan doang, kayaknya juga nggak harus bertiga deh, nggak harus sama kamu juga. Gitu. Kalau marketing itu yang tadinya cold jadi warm, jadi konsumen itu tadinya dingin jadi hangat. Ya, kalau selling itu yang tadinya hangat jadi hot. Ya. Nah kalau branding itu membuat yang jadi hot tetap terus hot. Nah, makanya kita tertantang nih. Kalau branding itu ngomongin why, ya jadi marketing ngomongin how, kalau selling ngomongin what. Makanya kita tertarik ngomongin when. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan sesi podcast bareng saya di Aryo Pamungkas. Nah, pagi hari ini ada tamu spesial. Beliau ini salah satu veteran lah ya. Kalau di Jogja itu di dunia peragensian, wah, terus namanya sudah bisa dibilang melegenda, masya Allah. Apalagi beliau ini salah satu yang menginisiasi sebuah agensi yang fokusnya di syariah, branding syariah. Wah, itu menjadi pionir ya. Nah, dan beliau juga dikenal sebagai seorang DJ. DJ. Dijat Miko. Oke, kita perkenalkan Pak Andika DJ. Pak Andika Dijat Miko. Insya Allah. Moga Pak Andika mungkin bisa spill sepatah dua kata dulu ke teman-teman dulu. Moga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman sekalian, alhamdulillah ini diminta oleh sahib saya Mas Aryo untuk ngobrol-ngobrol, ya, ngobrol pagi ini. Ya. Nanti di stylenya malam ya tetap pagi. Ya. Semoga bermanfaat. Itu kayak MLM tuh, setiap ketemuan pokoknya selamat pagi. Selamat pagi, betul. Oke Pak Andika, mungkin bisa spill dulu apa kegiatannya sekarang, terus agensi yang dirintis juga seperti apa dulu, perjalanannya dari awal seperti apa kayak gitu. Monggo. Ini panjang ini. Panjang, memang harus panjang. Tapi ya long story short lah, gitu. Baik. Bismillah. Jadi tahun 96, sebetulnya lahirnya 96, Syafaat itu. Oh, Syafaat ya, Markom rancang itu. Grafis Syafaat dulu namanya, rancang grafis Syafaat. Ya. 1 tahun berjalan, kita belum ada karyawan, sehingga kita menetapkan lahirnya itu tahun 97 bulan Juli. Masya Allah, tanggal 15. Itu tahun 97 itu saya semester 8. Jadi masih kuliah. Semester akhir, masih kuliah. Karena emang sejak kuliah semester 4 itu, bukan semester 4 ya, sejak SMA saya sebenarnya udah kerja. Cuman kerja freelance. Kalau SMA itu nyambi kerjaan gambar dan desain di pinggir jalan, di Magelang itu ada namanya pecinan, Mas. Oh iya, pecinan Magelang, ya, tahu. Saya itu setiap malam minggu itu nongkrong di depan toko kaset itu. Podomoro namanya. Iya. Nah, di situ nerima lukisan wajah. Oh, Masya Allah. Terus jenengan itu ya, live drawing berarti. Karikatur. Bukan, yang realis. Terus nerima juga kartu-kartu ucapan gitu. Puisinya udah kita buatkan di buku, terus nanti mereka milih kayak template gitu ya. Jadi mau milih yang mana, terus nanti itu kita SMA tulis. itu? SMA. Masya Allah. Kemudian kalau kuliah itu saya pernah kerja di percetakan. Kuliahnya di DKV ISI. Ya, saya Allah. lulusan SMA di Magelang, SMA 2 Semada. SMP-nya SMP 1. Sebenarnya gambar itu sejak SMP sih sebetulnya. Sejak SMP memang hobi ya? Memang hobi gambar sejak SMP. Okay. Dan cari duitnya waktu itu ya zaman SMP SMA itu ya nonton jajan apa dari duit itu dari nyari sendiri, nggak minta orang tua saya. Wih, keren. Itu emang maksudnya karena keinginan sendiri untuk atau hobi, memang hobi. Hobi, dan
waktu itu saya pengen hobinya menghasilkan uang dong. Iya. Wih, terus keren. akhirnya singkat cerita, kemudian saya kuliah di ISI. Di kafe tahun 93 masuk. Terus hobi saya itu kayak tersalurkan itu kan, ketemu sama teman-teman yang sesama punya jiwa yang sama ya, akhirnya bisnis bareng. Waktu itu mengembangkan bisnis yang digital awal-awal ya, ngomongin Corel Draw, Photoshop itu. Corel pernah ngalami Corel berapa Mas Aryo? Iya. Ayo. Corel paling awal. Paling awal Corel 9 ya nggak salah, yang balon udara itu. Saya waktu itu ngalami Corel 2. Sangar ya. Corel 2. Jadi kalau desain itu pakai wireframe. Oh gitu. Wireframe Mas. Kalau langsung diwarna ora kuat komputernya. Masya Allah. Jadi di wireframe dulu, nanti bayangin dikasih warna, atau kemudian baru preview. Ya Allah, lemotnya segitu. Iya. Karena memang waktu itu sepertinya memang teknologinya spek komputernya, hardwarenya baru sebatas itu. Allah. Ya. Kemudian Photoshop mulai dari Photoshop 0. Saya mengalami Photoshop awal-awal ya. Kemudian Photoshop 2, Photoshop 3, Photoshop 4 dan seterusnya sampai ya. Itu berarti masih pakai disket dulu? Pakai floppy 3,5. disk. Oh, yang agak gede. kecil. Oh, yang gede. Yang gede tipis itu loh. Iya. Naik kena panas melihat itu. Itu masih ngalami itu. Masya Allah. Terus ketika Corel Draw sudah mulai 3, itu kan sudah mulai yang floppy 3,5 yang kecil. Yang kecil. Nah itu kalau kerjaan dulu bikinnya awalnya kerjaan kartu nama Mas. Kartu nama, stiker-stiker, saya nyablon juga. Itu berarti masih posisi freelance waktu itu? Waktu itu kerjaan sendiri. Kerjaan sendiri kan? Sama teman. Oh tapi sama teman. Sama teman. Proyekan lah ya? Proyekan. Ada waktu itu lagi gacor, itu kartu nama. Oh kartu nama. Wah kartu nama itu lumayan untungnya gede Mas. Kalau zaman dulu kan harga 15.000 itu kan gede. Oh, Masya Allah. Sementara modalnya sekitar 5.000. Lumayan ya. 10.000 ya. Tahun 96 9. Dapat berapa lembar itu? 100 lembar. Iya, satu box. Nah, itu kadang disablon, kadang dicetak. Kalau cetak full color itu harus ukuran cetak. Ukuran cetak dan ya. minimal cetak 500. Jadi ada per 5 box. Dulu belum ada fast print Mas. Oke. Nggak bisa kita bikin kartu nama pakai fast print, nggak ada mesinnya waktu itu. Berarti sablonnya gesut gitu? Gesut. Masya Allah. Saya yang afterwork, saya yang gesut. Keren. Waktu itu memang skill tangan tuh waktu itu mau tidak mau harus diolah. Waktu itu dan dunia cetak mencetak lagi hype. Jadi kalau ngelihat katalog, ngelihat itu era sekarang jauh sama era dulu. Dulu bikinnya aja manual kan, pakai rugos Mas kalau nyetak. Rugos. Saya bikin poster waktu itu lomba provinsi. Alhamdulillah juara 1 saya. Oh iya. Lomba poster waktu itu. Manual itu posternya. Manual, pakai airbrush, kemudian pakai rugos. Tulisan kopinya, body kopinya pakai rugos itu. Habis itu judulnya pakai airbrush, ilustrasinya pakai airbrush. Keren. Nah itu hadiahnya 500.000, waktu itu seneng banget. Wah gede banget waktu itu ya. Waktu itu iya tahun 95 waktu itu. Hadiah kayak gitu ya, kalau sekarang ya kalau kursnya sekarang ya bangsa 15-20 juta ya. Wah. Bener gak sih? Iya. Karena harga waktu itu harga satu mangkok bakso 500 rupiah Mas. 500 rupiah. Harga satu porsi gudeg pakai telur itu 500 rupiah. Ngalami nggak? Mesti nggak ngalami. Iya. Nah, terus akhirnya tahun 97 kita lahirkan Rancang Grafis Syafaat. Waktu itu sama Mas B sama Mas Sondro ketemunya di masjid. Ketemunya di masjid di pengajian. Kemudian mereka kan ustad ya. Piye ki aku nek ora duwe kertu nama gaweanku apa? Mosok gawean ustad. Terus akhirnya gawe gitu. Ya ora apa nek aku ajane urung siap karena aku belum lulus ya. Dan aku sebenarnya sudah jalan bisnis sendiri itu untuk diri saya sebetulnya sudah jalan.
Dan saya waktu itu ngajar juga Mas. Oh, ngajar jadi kuliah. juga. Waktu kuliah ngajar di sebelumnya ADVI, LPK Visi namanya. Oh, terus Masya habis Allah. itu LPK dulu ya? Dulu LPK, LPK Visi di Patangbulan Terus itu, jadi ADVI. kemudian jadi ADVI Sekarang di STAB Mancasan, Visi. pindah ke Jalan Taman Siswa itu tetap ADVI, terus sekarang jadi STSR Divisi. Iya. Jadi yang ADVI itu D3, ya STSR Divisi itu S1. Saya ngajar 14 tahun. Oh, Jadi Masya saya Allah. selesai resign itu tahun 2012. 2012 saya lama juga ya. Resign gitu. saya dari ADVI. Nah, jadi pada saat itu saya memberanikan diri untuk mengiyakan dua teman saya itu karena visi mereka yang ditawarkan ke saya. Oh gitu. Yuk dakwah yuk, tapi lewat kreativitas. Waktu itu kan nggak kepikiran ya juga ya. Kalau kita punya ide, punya kreativitas untuk dakwah, kenapa tidak itu? Memang akadnya akad madiyah ya, artinya kita bisnis ya nyari duit, ya nyari keuntungan. Tapi ada satu sisi lagi yaitu dakwah, ya, sebagai value-nya. Sebagai value dan biar bikin kita semangat karena. Kalau kita hanya berinteraksi bertiga hanya urusan cuan doang kayaknya juga nggak harus bertiga deh, nggak harus sama kamu juga gitu. Jadi ketemunya di masjid ya, akhirnya itu jadi landasan kita untuk menjadikan dakwah kan ada kita ada tiga simbol ya, ada berkah, ada dakwah, ada madiyah. Bisnis itu madiyah harus cari keuntungan harus. Nek ora bahan bakarnya. Nek ora badi ya rasa dilanjutke gitu. Kemudian yang berikutnya adalah berkah, artinya biar hidup juga bisnisnya juga berkah. Kemudian yang ketiga itu berkah, madiyah sama sistemnya mau tak sebut lali ya. Ya itu tadi jadi biar bisnisnya itu tidak semata-mata dakwah. Jadi dakwah itu dan saya sangat meyakini Syafaat sudah 28 tahun. Masya Allah. Kalau ini kaosnya pas yang 25. Oh 25 25 tahun Syafaat. Nah yang sekarang 28 tahun itu karena menurut saya bukan karena semata-mata bisnis kita yang kita jalani dan upaya ikhtiar kita, tapi sebetulnya ini lebih pada izin Allah sebenarnya. Karena kita berkali-kali mau wes kesel aku wes rampung we. Gitu berkali-kali sudah kan kita kena krisis moneter itu berkali-kali Mas. Tahun 98 krisis kita kena ya. Kemudian tahun 2008 itu juga krisis internasional. Iya Mas, ada krisis Mas 2008. Kemudian yang ketiga itu pas COVID. Nah, jadi kita 3 kali mengalami itu dan pada saat kita mengalami itu sudah wis ya rampung wae ya salaman. Gitu. Toh ya wis duwe aset wis bagi wis adewe jalan masing-masing. Ternyata Allah mendatangkan klien baru. Oh, Masya Allah ya. Setiap kita mau selesai, Allah mendatangkan klien baru. Makanya terus ini kayaknya Allah pengen kita lanjut terus ya Mas. Jadi kita ketika rapat mesti jadi penyemangat itu. Nah alhamdulillah yang tadinya rancang grafis, kemudian tahun 2003 kita menjelma jadi advertising. Karena waktu itu sudah mulai bikin iklan-iklan, nggak cuman graphic design aja. Masuk ke TVC berarti? Masuk ke TVC, ke radio, ke majalah, koran dulu trennya waktu itu masih itu. Jadi mikirnya itu bisa 1 minggu brainstorming Mas. Tapi makainya 1 tahun dulu tuh enaknya tuh begitu. Itu dipakai program campaign tuh selama 1 tahun. Jadi ketoknya mikirnya ya suwe, klien ya gelem ngenteni ya. Begitu presentasi klien oke, itu bisa dipakai itu bisa sampai program 1 tahun. Itu apa contohnya proyek kayak gitu? Ya proyeknya Dompet Duafa dulu kita megang. Proyeknya Tebar Hewan Kurban kita megang. Basnas kita juga. Itu selama setahun tuh maksudnya itu kayak ide kreatifnya. Itu bisa dipakai untuk campaign 1 tahun. Keren. Beda dengan sekarang kan Mas. Kita mikirnya setengah jam.
dilihatnya cuma 5 menit. Nah, karena bikin reels kan, seru. Nek viral ya lumayan. Tapi kalau misalnya enggak kan ya akhirnya kita bikin lagi. Oh iya. Jadi dulu itu memang mikirnya lama, tapi dalam. Makanya ketika sekarang tuh eranya sudah berubah menjadi era digital seperti semacam ini, maka kita bertransformasi. Kita yang tadinya advertising kemudian jadi marketing komunikasi itu tahun 2010 jadi Markom, Safaat Markom. Oh, sekarang bedanya apa dari rancang grafis terus jadi advertising terus Markom ya, itu? Dulu sesuai dengan keahlian kita aja, rancang grafis ya orang pesan ke kita bikinin brosur dong. Oh iya. Datang kita bikinin poster dong. Datang kita ya media-media lepas yang tidak terintegrasi. Nah, ketika advertising kita sudah mulai terintegrasi itu. Tetapi spesial di iklan, walaupun nerima juga order-order logo juga nerima gitu. Cuman itu bukan spesialis kita. Nah, begitu ke marketing komunikasi itu sudah terintegrasi. Kita melahirkan satu ISMC namanya Integrated Syariah Marketing Communication. Nah, itu metode baru yang kita kerjakan waktu itu. Kemudian kita buatkan metodenya dari awal ketika brand itu ketemu sama kita sampai tahapan naik terus sampai ke layer berikutnya sampai kemudian terjadi engagement. Nah, itu sampai sales lead lah ibaratnya gitu, terjadi penjualan dan tidak hanya sekedar penjualan tapi juga menjadikan pembeli itu sebagai pelanggan. Nah, itu memang tugas kita, jadi membuat kreativitas yang membuat pembeli jadi pelanggan. Nah, keterusan dari situ karena Markom itu ngomongin marketing komunikasi, kita mikir lagi kalau marketing itu identik dengan nyari orang supaya datang, ya kan? Tugasnya marketing itu. Penasaran untuk jadi kalau marketing itu yang tadinya cold jadi warm, jadi konsumen itu tadinya dingin jadi hangat. Ya, kalau selling itu yang tadinya hangat jadi hot. Ya. Nah, kalau branding itu membuat yang jadi hot tetap terus hot. Nah, makanya kita tertantang nih. Kalau branding itu ngomongin why, ya, jadi marketing ngomongin how, kalau saya ngomongin what. Makanya kita tertarik ngomongin why nih. Karena kalau ngomongin why di agama kita aja Islam, itu kan ngomongin why kan sebenarnya. Mengapa kita Islam? Branding itu sebenarnya ngomongin why, karena lebih dalam dia. Karena tidak hanya sekedar orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu, kemudian tahu jadi pengen, kemudian beli, tetapi pengennya dia jadi konsumen yang loyal, jadi pelanggan. Nah, Islam kan sebenarnya sama gitu loh. Mengapa kamu sholat? Bukan gue sholat toh gitu. Kamu sholat aja, puasa, tapi nggak tahu kenapa saya sholat, kenapa saya nggak puasa, kenapa saya puasa kan. Nah, di branding itu ngomongin hal-hal yang lebih mendalam, sehingga kita akhirnya jadi syariah branding consultant. Masya Allah. Tapi dengan konsep itu tuh berarti sejak awal tadi tuh yang pas rancang grafis mau mendirikan terus ketemu di masjid itu emang sudah mau rencana dikonsepin kayak gitu, apa itu akhirnya terbentuk selama perjalanan itu? Jadi sejak awal karena saya kan yo freelance, yo kerja di tempat orang, itu kan bebas nilai, Mas. Jadi brief yang datang kadang dari kafe apa dari diskotik mana, kemudian kon gawe buku apa sing diharamkan gawe. Akhirnya kan saya curhat sama teman-teman saya itu sebagai partner bisnis. Pokoknya ketika kita bikin bisnis, saya nggak mau sejak awal tidak segmented. Jadi saya maunya segmented. Masya Allah. Kemudian akhirnya mikir yang bertiga namanya apa itu. Bertiga. Terus yang kebetulan yang mencetuskan pertama kali saya, dan itu cetusan pertama dan langsung diterima oleh teman-teman. Mikir, piye nek jenenge Safaat. Gitu. Terus yang lainnya, oh iya, boleh Mas Ondro. Wah, itu mengandung dua arti. Satu, Safaat itu sebagai pertolongan kalau ngomongin bahasa. Yang kedua,
bukankah semua kita sebagai seorang muslim itu memohon syafaatnya Rasulullah? Butuh, iya. Ini sudahlah aku rasa gawe alternatif. Jadi hari itu ketika kita mau bikin nama, keren, dan saat itu kayak Allah kasih ilham aja gitu, kita namanya syafaat. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berarti memang udah tersegmented gitu ya. Nah, ya, sejak awal. Nah itu terus kemudian gimana kalau ada klien-klien yang mungkin di luar segmen itu terus pengen order gitu? Jadi pertama produknya dulu, produknya halal apa enggak? Ada screeningnya berarti? Ada. Pertama produknya dulu. Yang kedua, akad dengan kita sesuai dengan syariah apa enggak? Masya Allah. Ya. Dan yang ketiga, ya sudah kita kerjakan. Dia mau bayar apa enggak? Nah, kita juga punya beberapa klien Nasrani, klien non-Muslim, karena produknya halal kan enggak ada masalah. Oh iya. Iya kan? Benar-benar. Jadi awal-awal berdiri sampai sekarang pun kadang-kadang kita masih mengerjakan produk-produk halal, tetapi yang punya itu orang Muslim, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Benar. Jadi nggak terus kemudian mentang-mentang Islami jo KPKP gitu. Enggak, faktanya yang terjadi begitu. Klien kita sangat beragam, walaupun memang mayoritas Muslim ya. Dari sisi namanya sudah langsung musafat tuh. Nah, itu. Tapi itu ceritanya gimana yang non Muslim tuh akhirnya pesen gitu? Itu karena ketok tular atau apa terus tertarik untuk pesan? Karena marketing kita punya marketing yang dia waktu itu konvensional Mas, mendatangi ke toko satu dengan yang lainnya, gitu. Ya kan, bawa proposal, nawarin kerjaan kan itu. Akhirnya ada contohnya kan, kita bawa portfolio marketingnya, kita kasih senjata portfolio, kita tunjukin ya. Terus bisa ngerjain ya akhirnya ya pesan juga. Okay. Waktu itu eranya cetakan Mas, tahun 97 98 eranya cetak mencetakan. Oke. Ya, kayak bengkel mobil itu kan mesti cetakannya mulai dari nota. Pencucian mobil juga benar. Dia mulai dari itu yang kalau jenengan nyuciin mobil itu mesti itu alasnya. Alas karpet kertas itu. Dan rata-rata nggak kegarap gitu, baik desainnya, warnanya, looksnya, fontnya. Nah, kita masuk dari si ideas sih. Ketika kita ngajuin desain, mereka seneng gitu. Oh kreatif ya, oke cetak. Jadi bukan karena cetakannya, kita masuknya lewat desain. Desain tetap. Seperti biasa lewat ideas. Tapi kan kalau kita ngomongin apresiasi orang-orang lokal terutama ya, itu tuh terkadang kan mosok ngono semene hargane ya gitu. Itu dialami nggak sih zaman dulu? Sangat. Iya kan, tantangannya itu loh. Padahal kan karena kan orang-orang mikir dulu masa desain aja dihargai segitu. Apalagi kalau kita ngomongin Jogja dengan UMR-nya ya. Betul. Kan. Nah itu gimana dulu cara mentreatmentnya itu? Jadi memang mungkin kita termasuk yang mengawali ya, walaupun ada agensi-agensi lain juga yang sama, perjuangannya bareng-bareng. Ya kan, di situ, tetapi memang tidak banyak. Makanya kita selalu dalam quote invoice-nya selalu kita pisahkan. Oh, dipisah. Harga desain sekian, harga cetak sekian. Itu termasuk mengedukasi. Ya, kemudian, loh kok mahal sekali? Kalau saya nggak ambil desainnya, silakan. Berarti cuma nyetak doang. Nah, desainnya gimana? Kan nggak mungkin. Iya. Ya kan kalau tanpa desain jadi kertas doang. Jadi kertas kosong. Lo sampean seneng itu karena ada aspek desain, ada persuasi dari sampean ke konsumen kan. Dan itu kan membutuhkan bahasa visual, verbal, membutuhkan ide. Emang ide nggak terhitung dari situ. Dulu kita pernah begini, misalnya contoh bikin brosur 1000, A-nya 1.500, cuman gitu aja. Jadi invoice-nya 1.500.000 misalnya gitu. Desainnya ada include di situ. Lama kelamaan minta dipotong, akhirnya kita nggak ada margin sangat tipis. Akhirnya kita beranikan diri untuk memisahkan itu. Elemen itu. Dan waktu itu ketika workshop, kita seminar, saya sampaikan juga ke teman-teman kreatif. Ada sharing-sharing kreatif itu saya sampaikan itu. Kita harus berani untuk menunjukkan jati diri kita sebagai seorang desainer. Wong kuliahnya aja juga 5 tahun kok. Ya kan juga bayar kuliah. Dosennya juga
keren-keren ya kan, bisa ngajarin kita misalnya. Bener. Nah itu kan ilmu semua, masa ilmu nggak dihargai? Karena orang-orang pada mikirnya wah nanti kalau dicas mesti jadi nggak jadi pesen batal dan lain sebagainya gitu kan. Iya betul. Padahal itu ya salah satu usaha untuk mengedukasi kan, iya, kayak gitu. Akhirnya ketika kita tidak main cetakan lagi, sekitar tahun 2012 kita udah nggak main cetak. Udah nggak main cetak lagi. Jadi hanya just design. Jadi kalau kalian ketemu kita kasih soft file. Oke. Waktu itu masih pakai flash disk atau pakai CD. Kita kasih. Ya, misalnya kontrak setahun gitu. Desain sudah siap, kita kirim misalnya memasang iklan di mana, itu kita kirim CD. Dulu ada Republika, ada Kompas, ya, kita kirimnya CD atau flash disk. Flash disk itu waktu itu masih mahal, jadi kita kirim ke klien yang bawa ke Kompasnya, flash disknya balik lagi kan. Kalau sekarang kan enggak, flash disk nggak ada harganya. Kita kasihkan ke klien udah masalah beda. Zaman dulu itu flash disk kecil itu masih sangat mahal. Bener. Kemana-mana saya bawa ke image setter namanya. Kalau mau nyetak, itu saya bawa external hard disk mas. Bawa external hard disknya nyopot dari CPU. Tak copot kemudian bawa, saking besarnya. Kalau ada juga teknik membawa file biar kelihatan, biar tidak terlalu besar. Caranya pakai floppy 3,5 itu. Jadi file vektornya saya pisahin sama bitmapnya sama rasternya. Saya pisahin. Nah, itu filenya bisa kecil-kecil semua. Gitu. Sampai ke image setter, saya minta waktu sebentar untuk apa? Digabung. Ketika ditaruh di belakangnya, seret di save langsung gede kan, deng. Itu nggak bisa masuk 3,5 itu. Masya Allah. Nah, jadi caranya begitu zaman dulu. Se-effort itu. Iya. Sekarang kan, desainer kan enak banget kan, ngirim pakai drive file gede-gede. Wah iya. Tapi sing mumet ya klien ketika buka PDF 150 mega. Makanya tak kasih tahu teman-teman ya sejarahnya dulu. Itu dikasih tahu sejarahnya, jadi menghargai dia. Akhirnya dikompres dulu biar klien juga ngelihatnya cuma 5 mega kan enak. Iya kan? Benar. Bukannya pakai HP nggak kelamaan. Benar. Berarti memang ngalamin perkembangan zaman dari waktu ke waktu dengan segala macam teknologi ya. Masya Allah. Nah ini kan kalau misalkan mau ngomong kayak gitu, nah berarti sekarang ini juga formatnya udah beda lagi. Kalau dulu kan ngalami dari yang sablon-sablon, cetak saring dan lain sebagainya, terus habis itu sampai iklan koran. Nah sekarang dengan era sosial media pun juga akhirnya mengikuti juga. Mengikuti. Sekarang kita harus namanya shifting ya. Shifting. Akhirnya di tahun 2020. Nah, itu 2020. Waktu itu kita membuat namanya tidak ada markomnya, tidak ada marketing komunikasi, karena biar tidak terimage bahwa Safaat itu konsultan marketing. Karena banyak sekali terus menuntut klien-klien di marketingmu gitu. Nah, marketing kan identik, kemudian ada selling ya ada closing. Iya. Jadi dan tidak meluas kalau ngomongin marketing, tidak mendalam. Akhirnya kita ngomongnya cuman ya as a Safaat, bahwa Safaat itu ya syariah branding consulting. Jadi kalau ditanya terus Safaat itu kerjanya ya syariah branding partner. Jadi Safaat itu partner bagi brand-brand yang datang ke kita dan kita bantu untuk melakukan scaling up brandingnya. Yang tadinya zero jadi hero, yang tadinya hero jadi hore. Hore itu maksudnya bahagia. Nah, nggak cuman dia cuan aja, tetapi juga membahagiakan di dunia wal akhirah, pengennya kan begitu. Makanya kita akhirnya menemukan satu metode, 3 langkah metode yang kita sebut sebagai syariah branding step, yang sekarang jadi alat kita untuk membuat brand-brand yang kita temui itu menggunakan metode itu. Berarti nggak sesimpel
datang kayak dulu kan datang terus mau pesen apa gitu. Iya, Datang sekarang berarti gimana tuh kalau misalkan kayak gitu tuh? Yang seperti itu masih ada. Kita layani juga. Yeah. Tetapi tetap arahannya nanti kita arahkan ke lebih mendasar ya. Jadi mulai dari hal yang step 1 ya harus diaudit dulu brand itu gitu. Oh gitu. Ya, brand kenapa kok keluhannya apa kayak dokter itu dia keluhannya apa kita catat dulu. Kita catat keluhannya. Kok susah sekali untuk berkomunikasi dengan konsumen tidak pernah engage ketika kita mengeluarkan output kreatif ini dan lain sebagainya. Itu keluhan-keluhan itu kita catat, kemudian kita minta izin untuk melakukan FGD ke konsumennya. Ke konsumen nih. Ke konsumen nih. Yang kedua FGD ke calon konsumen kalau dia ada. Kemudian yang ketiga FGD ke orang yang nggak pernah pakai. Oh, berarti itu kayak nurunin surveyor gitu, terus enggak, gitu, atau diundang? Kita tidak seperti orang kuliahan yang pakai kuesioner itu terlalu lama. Kita ajak ngobrol. Berarti kualitatif ya, istilahnya langsung by datanya tuh betul, langsung misalnya contoh real aja. Ada satu biru umroh ya, ketemu dengan kita ya. Kemudian kita FGD. Kita FGD, mereka mau untuk mendatangkan konsumen loyal. Enggak harus banyak, 10 aja. Oke. Ya. Kemudian yang pernah dengar brand itu, tetapi belum pernah baru pakai sekali, udah enggak lagi. Jadi enggak repeat. Enggak repeat. Yang satunya yang pernah dengar temennya dia tapi nggak pernah pakai. Jadi ada 5 orang misalnya gitu. Nah itu nanti kita ada pertanyaan khusus, form khusus yang memang kita sudah siapkan. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan standar yang itu jadi alat kita untuk melakukan analisis. Dari jawaban-jawaban itu nanti ketahuan semua. Oh ternyata brandnya jenengan itu kurang A, kurang B, kurang C, sehingga harus melakukan ini. Masya Allah. Nah itu nanti itu namanya brand audit. Sehingga ketemu nanti core product yang mau dijual sebetulnya apa, additionalnya apa, value-nya apa, positioningnya apa, ketahuan semua akhirnya. Dari analisis itu kemudian oleh strategic departemen kita ada namanya departemen strategik, itu khusus untuk melototin itu. Masya Allah. Dan FGD itu tugasnya AI sama strategik lebih banyak. Jadi tapi ngumpulin sampel-sampelnya itu gimana cara nge-reach out mereka itu? Maksudnya kan tadi ada yang ya kalau misalkan konsumen loyal udah ada database-nya, tapi kalau yang cuman baru dengar belum pernah pakai segala macam itu terus gimana? Itu lewat mana? Lewat temennya. Lewat temennya yang punya brand. Oh gitu. Ya, lewat temennya yang punya brand. Dia berkali-kali umroh sama yang lainnya kok sama aku belum pernah gitu. Padahal berarti mereka kayak diundang terus kumpul bareng, ngobrol bareng gitu. Ya, berarti diajak ngopi, diajak makan, bukan ngirim Google Link kan? Google Form. Itu bisa pakai ancaman itu kalau itu atau gitu. Bisa bohong-bohongan. Iya makanya itu. Dan itu klien nggak boleh ikut. Jadi biar mereka bisa lepas. Berarti benar-benar POV dari si customer ya. Klien itu jadi panitianya. Yang nyiapin makanan, minuman, terus dia misal di kafe gini ya, dia ada di sini ngobrol, kemudian kita yang ketemu sama konsumen di dalam. Jadi nggak ada pembicaraan yang diketahui oleh pemilik brand. Jadi dia nggak nimbrung, walaupun nanti akhirnya kita bikin laporan. Tapi kan ketika tidak ada owner kan jadi nggak kelu ngomongnya. Benar, jadi bisa ya. termasuk ternyata pelanggan loyal itu ngasih masukan luar biasa. Kadang sadis juga ya. Karena pelanggan loyal itu kan berkali-kali ikut ya. Jadi detail. Tapi kritiknya juga biasa. Tapi akhirnya ketika kita ngomongin itu ke owner jadi senang banget. Bener juga ya. Nggak sadar selama ini. Iya, selama ini kita cuma pakai kacamata kita aja. Nggak pernah pakai kacamata konsumen. Nah, branding itu sebenarnya lebih ke
konsumen. Konsumen. Ya, ke konsumen. Kadang kita tuh terlalu pede dengan idealisme kita, pengennya image kita terbentuk gini, tapi ternyata itu malah nggak sesuai dengan persepsi konsumen yang pengennya tuh kayak gitu ya. Betul. Tapi sampel-sampel yang orang datang terus ngasih masukan ini, apa trigger mereka untuk akhirnya mereka mau datang dan sharing gitu kan nggak? Ya maksudnya kadang orang-orang sibuk segala macam untuk akhirnya bersedia gitu loh untuk kayak gitu. Iya, kita kasih invitation yang menarik ya. Ya, acara makan siang bersama, acara FGD di kafe mana, di resto mana gitu. Atau lunch bareng yuk. Iya, makan bersama. Siang gratis lah ya. Ya, pulang juga dibawain oleh-oleh kan ibaratnya. Gitu, iya. Sama klien kan seneng dapat masukan, akhirnya dikasih oleh-oleh apa, merchandise atau apa, atau makanan atau apa, pulang kan bawa. Keren. Jadi waktu dia tersita hanya 2 jam, ibaratnya nggak nyampe, dapat makan siang, dia bisa nyampaikan unek-unek, itu juga penting juga ya. Ya, nyampaikan unek-unek karena bagi pelanggan itu kan dia juga penting ngasih masukan biar yang berikutnya aku nggak mendapatkan pengalaman yang buruk lagi gitu. Oke, itu kan tadi buat perusahaan yang mungkin udah jalan dan punya customer dan sudah jalan lah ya ibarat. Nah kalau yang baru mau buka? Baru mau buka banyak yang datang terus lagi merintis gitu. Ya kita FGD-nya sama yang market fit-nya dia. Misalnya misalnya brand X dia punya konsumen tertentu yang biasanya dia ada di kompetitor. Ya. Nah, orang-orang yang ada di kompetitor itu bisa kita ajak untuk diskusi, masukan untuk brand baru ini. Ya kan? Ya teman-teman kita, misalnya yang paling enak itu sebenarnya kalau segmennya Gen Z ya. Karena karyawan-karyawan saya kan Gen Z semua. Atau milenial, karena teman-teman di Sapa juga banyak yang milenial. Jadi akhirnya ya undang aja teman-teman yang segen dengan mereka. Kalau kita membutuhkan dengan segmen itu, bebas aja yang memang dia sehari-hari mengkonsumsi misalnya makanan tertentu itu, misalnya misalnya produk dimsum ya. Orang yang seneng-seneng dimsum itu pada dikumpulin terus kita FGD. Jadi malah kayak punya benchmark ya. Di brand ini nih kayak gini, brand ini. Nah, kalau mau bikin ini ya harusnya feedback ini bisa dipakai di sini. Gitu. Atau malah kita membuat dengan value yang berbeda, membuat sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan yang sudah ada. Jadi dengan positioning yang unik yang tidak sama dengan yang sudah ada. Itu kan Masya Allah. Jadi enak kita. Iya. Berarti emang benar-benar komprehensif ya, nggak cuma ngomongin visual doang ya, tapi benar-benar kayak. Iya, kalau kita langsung ngomongin visual doang itu kayak kita ahli nujum. Jadi cuman bayangke mau pakai perspektif apa kan jadi tanda tanya. Iya. Berarti kan subjektif kita. Menurut kita bagus, nanti klien menolak gampang gitu. Itu kan bagus menurutmu. Kalau menurut kita tuh enggak. Tapi kalau pakai perspektif analisis itu, data itu, nanti kita sudah breakdown jadi kreativitas, what to say sama how to say ya. Apa yang ingin disampaikan dan bagaimana menyampaikannya, sudah bentuk visual, tagline-nya kayak apa dan sebagainya, kita sodorkan ke klien. Itu rata-rata klien itu mau menerima karena kita ada POV namanya. Ada point of view-nya dari konsumen. Sehingga ketika kita membuat itu kan berdasarkan atas POV bukan ini. Bukan selera klien, tapi selera konsumen. Maka ketika kita sampaikan, loh Bapak menolak karena apa gitu. Saya tuh nggak suka kalau ini tuh gini-gini. Menurut segmennya Pak, segmennya itu ada di Gen Z Pak. Dan ini POV Gen Z nih. POV Gen Z ngomongnya begini nih. Iya. Terus Bapak pakai perspektif Gen X ya, misalnya gitu. Itu nggak nyambung Pak. Gitu. Benar. Oh gitu ya, rata-rata pada sadar karena bukan by data soalnya. Nanti nggak debat kusir di forum. Benar. Itu yang sering kali miss ya malahan ya, karena merasa desainnya dah keren, dah wah, apalagi dari pihak markom atau advertising atau agensinya sendiri merasa desainnya itu udah keren dan membanggakan dengan value-nya dia dengan desain yang bagus, tapi ternyata lo kok plek gitu loh. Mudah dipatahkan karena kita nggak punya alasan gitu. Harusnya kita punya alasan yang kuat kenapa kok ini seperti ini. Jadi sebelum keluar visualnya kita itu hajar habis-habisan di audit. Masya Allah. Itu
kita pengalaman ya, satu brand itu ngomongin audit itu bisa sampai 1 bulan. Oh ya? Mulai dari FGD, meeting misalnya klien luar kota ya, itu mungkin meeting online bisa 4-5 kali. Terus FGD ada yang luar kota kan konsumennya, kita satu-satu itu pakai Zoom, kita tanya-tanya mereka. Kemudian habis itu kita olah, habis itu kita meetingkan ke klien masih mispersepsi, kita samakan persepsinya, terus sampai persepsinya sama, POV-nya disampaikan menurut konsumen seperti ini, baru ngomongin kreatif. Oke, tapi kan tadi kita udah dapat database dari POV dari customer dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang ini bagaimana cara mentransformasikan dari bentuk data menjadi bentuk visual kan? Nah, itu apakah selaras? Apa maksudnya? Katakanlah, ini visual ini udah berdasarkan data ini, tapi kan itu juga tergantung siapa yang garap. Maksudnya si desainernya atau apa dalam menerjemahkan bentuk data ini menjadi bentuk visual. Nah itu bisa nggak sih pada akhirnya tuh itu juga subjektivitas dari si desainernya itu, walaupun datanya memang datanya dari Gen Z. Ya. Jadi sebelum ke situ, saya mau ngomong dulu tentang FGD. Jadi FGD itu ada kualitatif sama kuantitatif. Oke. Jadi untuk menjangkau target yang banyak, itu kita boleh pakai G-Form. Oh, G-Form. Boleh. Ya. Tetapi harus terpercaya ini konsumen-konsumen yang kita pilih. Jadi benar-benar ikhlas untuk mengisi. Ya. Yang kedua pakai pola FGD langsung secara online buat Zoom tapi ngomong langsung. Yang ketiga itu FGD yang offline yang tadi tak ceritain ketemu di cafe, restoran itu bagi kita yang lebih cemerlang itu yang ketemu langsung. Oke, setelah itu kemudian masuk di kreatif. Di kreatif itu juga ide-ide kreatif itu muncul karena data. Kemudian what to say sama how to say-nya juga hasil dari analisis data. Nah, masalah eksekusi kan ada tim, Mas. Ada creative director, ada art director, ada graphic designer, ada copywriter. Dan masing-masing jabatan ada ono loro, ono telu gitu. Art director ya ada 1, nanti kreatif ada 1, desainer grafis ada 2, ada 3 gitu. Nah, mereka itu di brief oleh creative director sampai pada titik di mana ada what to say yang muncul. Apa yang disampaikan dari POV ini, maka muncullah satu kalimat ya, yang kalimat itu menjadi dasar dia untuk membuat ideas. Nah, ideas itu karena itu nyandol di what to say, kemudian how to say-nya kreatif director ngomong gimana cara menyampaikannya. Oke, pakai fotografi karena begini kan ada mandatorinya, terus nyampaikannya tagline harus ada dan dia harus tampak besar karena ada alasannya. Semua dari creative director ya. Kemudian ide ngobrol bareng-bareng. Nah, ketika ide disetujui, maka benchmarknya apa ini? Eksekusinya mau kayak apa? Kan ada how to say. How to say-nya sudah muncul. Ketika dia desain ya dia mencoba untuk berusaha seperti how to say yang disampaikan dalam brief. Maka melesetnya itu walaupun memang akhirnya ada subjektivitas visual ya, yang itu dibawa oleh sang desainer. Tetapi subjektivitas itu sudah separuh sudah objektif karena dia mengeksekusi apa yang sudah jadi kesepakatannya ideasnya. Gitu. Jadi meminimalisir. Nah, kita memang membebaskan akhirnya para desainer untuk menggunakan style apa sesuai dengan how to say-nya. Termasuk karakteristik masing-masing desainer kan membawanya sendiri-sendiri karakternya sendiri-sendiri. Ono sing sukanya ilustratif, ada sukanya fotografi, ada sukanya digital imaging. Itu masing-masing menyampaikan. Misalnya ada desainer 2 ya, dengan ide yang sama silakan dieksekusi dua-duanya. Kemudian nanti kita rapatkan. Dan akhirnya dari situ ketahuan, wah cocoknya memang pakai eksekusi model beginian nih, kolase. Karena begini jadi itulah brainstorming. Akhirnya ketika mesti di breakdown dari berbagai macam media, nanti sudah mulai terpilih satu itu dan kita breakdown dan kita presentasikan ke klien. Itu Mas. Saat presentasi ke klien itu berupa konsep
yang udah matang dan siap eksekusi atau sudah ada beberapa opsi secara visual? Jadi kebiasaan kita itu kalau itu hubungan sama logo ya, logo brand, itu kita banyak alternatif. Kemudian dari banyak alternatif itu kita kerucutkan menurut kita yang paling proper, misalnya ada 3. Jadi internal dulu. Ya, internal dulu 3. Dari 3 itu semuanya diaplikasikan. Karena kadang-kadang klien itu perlu untuk melihat gambaran secara utuh. Ya, kadang-kadang logo ini bagus kalau sendirian, tapi kita diaplikasikan kok bagus yang alternatif 2 ya. Itu kalau ngomongin logo. Kalau ngomongin tentang brand communication, Hootsuite sama Hootsuite tadi, itu biasanya kita key visualnya sudah ada. Key visual sudah ada. Kemudian gambaran media yang nanti mau diterapkan kita kasih contoh. Misalnya kalau dia biasanya kan masang billboard ya. Ya udah, billboardnya biasanya dia pasang, kita foto itu, kemudian kita ganti desainnya dengan desain kita. Nah, nanti kan dia akan membandingkan yang dulu sama sekarang. Benar. Atau biasanya dia masang untuk ads video. Nah, kita buatkan ads videonya. Walaupun mungkin masih draft ya. Masih ngambil gambar-gambar orang atau belum syuting lah gitu. Nah, kemudian kita sampaikan, kita presentasikan. Jadi klien itu ngelihat gambaran utuh gitu loh. Oh, kalau mau dieksekusi nanti kira-kira kayak gini. Jadi nggak bingung lagi. Nggak mengira-ira gambar 2D terus ini kalau bergerak sudah kita gerakkan. Oke. Perlu gitu. Berarti kalau mau dibilang kan misalkan nih kita sebagai desainer grafis itu kan biasa kita menggarap sesuai dengan brief, ya kan. Brief itu biasanya kita minta dari klien-kliennya sendiri, kadang kan juga bingung. Ya pokoknya bikin desain yang bagus dan sebagainya. Berarti perjalanan tadi kayak ada FGD-nya, terus apa segala macam itu tuh sebenarnya untuk bikin brief yang matang yang berdasarkan data yang itu tuh istilahnya baru akhirnya dieksekusi. Betul. Perjalanannya panjang tenan ya. Tapi itu memang insya Allah udah sesuai dengan ini ya, pola yang. Walaupun begitu akhirnya itu bisa, kalau saya perhatikan dengan pola seperti itu, klien bisa memanfaatkan itu untuk jangka waktu yang sangat lama. Iya, benar. Jadi misalnya bisa berjalan untuk 1 tahun, bahkan ada yang 5 tahun masih pakai FGD yang lama. Oh gitu. Masih relate. Karena masih relate. Sampai saya bilang gitu, mau bikin FGD lagi, wong sekarang pelanggannya udah tambah banyak. Iya. Kan biasanya ada POV baru. Nanti nyesel loh Bu kalau nggak FGD lagi. Nah, akhirnya FGD lagi. Nah, dengan FGD lagi itu maksudnya merefresh layanan mereka juga. Berarti aslinya kalau orang-orang pada khawatir, wah ChatGPT akan menggeser profesi-profesi yang ada. Nah, nyatanya copywriter malah menggunakan ChatGPT sebagai tools mereka, bukan malah menggeser profesi mereka jadi nggak kepakai kan? Betul. Jadi gitu. Memaksimalkan pekerjaan. Karena kalau nggak begitu nanti jadi lambat. Iya, benar. Padahal sekarang kan era cepat-cepatan, serba gila-gilaan. Iya.